Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah pengajian yang selama ini mengaji kitab Hikam bersama dengan saya semenjak tahun 2017 Masehi, yang menamakan kelompok itu adalah Angkatan Muda Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Darur Rahman, para alumni Darur Rahman yang sudah tamat 1 sampai 15 tahun yang lalu berinisiatif untuk mengaji kitab Hikam kepada saya selama kurun waktu 3 tahun berjalan dengan istiqomah setiap hari Ahad pagi dari jam 9 sampai menjelang duhur. Tetapi dengan situasi pandemi Covid dan PSBB yang masih diterapkan sampai hari ini, tidak memungkinkan kita untuk membuka pengajian di Masjid Darur Rahman seperti biasanya. Maka saya atas permintaan dari teman-teman semua berinisiatif untuk membuka pengajian Hikam, sekalipun diikuti tidak secara langsung, tetapi dari channel Facebook dan juga YouTube Pesantren Darur Rahman. Mudah-mudahan pengajian ini bisa berlangsung setiap minggu pada hari dan jam yang sama. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, Darur Rahman Media juga akan memfasilitasi pengajian-pengajian lain bersama saya pada waktu yang akan ditentukan selanjutnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, pengajian kitab Hikam yang biasa kami lakukan di Masjid Darur Rahman setiap hari Ahad pagi itu mungkin sudah sampai pada Hikam yang ke-10. Tetapi karena kita tawakuf berhenti mengaji, lamanya hampir 7 bulan, terakhir pengajian itu di bulan Februari kemarin, maka pada malam hari ini kita bertabarruk. Saya ingin mengingatkan kembali kepada jamaah dan teman-teman yang biasa mengaji kepada saya tentang sejarah hidup Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti pun saya akan menyinggung guru-guru beliau, mulai dari gurunya langsung Imam Al-Mursi Abul Abbas, kemudian nanti bersambung kepada Syekh Abdul Hasan As-Sadzili yang sangat terkenal di Indonesia sebagai tarekat Sadziliyah, kemudian bersambung kepada gurunya Abdus Salam bin Masis, sampai kemudian kepada Abul Ghais Su'aib bin Husain At-Talmasani. Hadirin sekalian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu diberi gelar oleh para ulama masyarakat juga di masa itu dengan gelar sebagai Tajuddin. Taj itu adalah mahkota, din adalah agama. Karena kehebatan beliau, maka beliau diberi julukan, itu dalam istilah bahasa Arabnya adalah laqab. Ulama itu sering diberi laqab, seperti Imam Nawawi itu diberi laqab, Imam Ghazali juga diberi laqab. Imam Ghazali misalnya diberi laqab Hujjatul Islam, Imam Nawawi dikatakan sebagai Syarafuddin, ada yang mengatakan Muhyiddin. Sementara Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini diberi gelar Tajuddin, mahkotanya agama. Karena kehebatan beliau, ini beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Juzami. Beliau berasal dari kabilah Juzam. Juzam itu adalah kabilah atau keluarga
yang berasal dari suku besar Al-Qahtaniyah yang konon berasal dari Yaman, kemudian menyebar di Jaziratul Arab. Kakek moyang beliau itu berjalan berdakwah sampai ke Mesir, masuk ke kota Iskandariyah, di mana beliau dilahirkan pada tahun 658 Hijriah. Saya sebutkan tadi, beliau diberi gelar dengan nama Tajuddin. Tajuddin itu mahkota agama. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah kanal mutakallimu ala lisanis sufiyati fi zamanihi. Beliau itu adalah orang yang sangat layak, yang sangat pantas untuk berbicara dan bercerita tentang ilmu tasawuf pada masanya. Jadi pada masa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu hidup, seolah-olah kata Imam Ibnu Hajar, tidak ada yang lebih pantas mewakili kalangan sufi menjadi guru dari kelompok sufi ini kecuali Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu wajar kalau kemudian beliau ini dikasih gelar dengan gelar Tajuddin. Imam Az-Zahabi, ini Imam Az-Zahabi ini ahli hadis yang juga punya buku tentang sejarah orang-orang besar yang diberi judul bukunya itu Syiaru A'lamin Nubala. Itu ada 17 jilid besar berisi tentang sejarah orang-orang yang hebat. Imam Az-Zahabi itu mengatakan dan menggambarkan siapa sosok Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, kanat lahu jalalatun azimatun wa waq'un fin nafsi. Orangnya itu kalau dilihat, kita bertemu dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka kelihatan jalalatun azimatun. Beliau itu orang yang sangat berwibawa, orang yang memiliki harisma. Terlihat sekali ilmu agama, perilaku dan akhlak yang mencerminkan seorang sufi agung pada masanya. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, wa kana yatakallamu. Beliau itu kalau berbicara, menyampaikan nasihat di depan orang banyak, atau ada orang yang sedang kesusahan, ada orang yang sedang galau, berbicara dan lapor kepada beliau, itu kalamnya Imam Ibnu Athaillah, kata Imam Az-Zahabi itu yurawihun nufus. Itu membuat jiwa orang itu bahagia dan gembira. Jadi orang dulu itu, kata Imam Az-Zahabi, kalau sedang pusing, itu mungkin tidak cari obat pusing. Kalau saya punya murid sekarang, kalau pusing, ya dia ambil obat-obatan yang mengandung paracetamol supaya pusingnya menjadi apa ini? Hilang. Tapi di masa itu, murid-murid itu kalau sedang pusing, gundah gulana, itu mendengarkan pengajiannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka nasihat-nasihat yang keluar itu yurawihun nufus. Orang yang stres jadi sehat, orang yang pusing menjadi lega karena kata-kata Imam Ibnu Athaillah yang memang luar biasa. Nanti kalau kita sudah membahas tentang hikamnya, itu luar biasa. Kata-katanya itu pendek sekali, nasihatnya itu sederhana, tetapi maknanya itu luar biasa. Maka dari sini para hadirin sekalian, kita tidak meragukan kesufian, keagungan, kealiman Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tetapi yang menarik dalam hidup beliau ini, beliau dari kecil lahir di Iskandariyah, sebagaimana tradisi masyarakat Mesir di masa itu. Beliau tentu menghafal Al-Quran, belajar ilmu-ilmu dasar tentang bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah. Kemudian setelah memiliki penguasaan yang bagus dengan bahasa Arab, beliau kemudian naik belajar
ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, belajar qiraatnya, ya tentu tajwidnya, belajar tafsir, belajar asbabun nuzul, kemudian beliau belajar hadis, baik hadis itu secara riwayat, dilihat dari siapa perawinya, status hadisnya kayak apa, kemudian juga beliau belajar hadis diroyah, bagaimana memahami sebuah hadis, belajar fikih dan usul fikih, tentu pada masa itu dalam mazhabnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini tumbuh menjadi anak muda yang cerdas, memiliki penguasaan yang utuh terhadap ilmu-ilmu agama. Hingga kemudian beliau besar menjadi seorang guru, mengajar di kota Kairo. Beliau pulang pergi, ada di Iskandaria, ada di Kairo. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti lazimnya para guru. Mengajarkan tafsir, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih. Di masa itu beliau dalam banyak riwayat itu tidak suka dengan al-mutasawwif, orang-orang yang belajar dan memperdalam ilmu tasawuf. Ini unik sekali, bahwa beliau nanti menjadi seorang sufi besar, menjadi seorang sufi agung, yang di masa sebelumnya beliau justru sangat antipati, bahkan memusuhi kalangan tasawuf. Dan itu biasa. Orang yang ahli fikih kemudian berhenti pada fikihnya, tidak memperdalam ilmu lain. Ini juga saya ingin menyinggung bahwa tasawuf itu bukan ilmu baru. Ilmu dalam Islam ini kan sering orang bilang, apa tasawuf itu ada zaman Rasulullah? Ya, saya akan menjawab, apa tajwid sebagai ilmu dengan penamaan izhar, idgham, iqlab. Usul fikih misalnya dengan penamaan qiyas, dengan ilmu usul fikih yang terkait dengan mafhum, kaidah-kaidah fikih seperti al-aslu fil asya, al-ibahah misalnya. Apa itu juga ada zaman Rasulullah? Rasanya tidak ada juga. Karena ilmu itu kemudian lahir, berkembang sebagai ilmu yang terstruktur, ya, ilmu yang terstruktur ini dahulu misalnya seorang ulama itu seperti Imam Abu Hanifah misalnya, itu menguasai ilmu seluruhnya. Beliau ngajar pagi di masjid itu, ia mengajar semua ilmu yang terkait dengan agama Islam. Maka di masa beliau pengertian tentang ilmu fikih itu luas. Kalau kita sekarang belajar fikih, itu adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil tafsiri yang detail, ya, untuk mengetahui apa ini hukum. Itu namanya fikih. Maka fikih itu sering membahas tentang toharoh, fikih itu membahas tentang sholat, ibadah yang diperlukan sehari-hari dengan dalil yang terperinci. Itu ilmu fikih pengetahuan kita sekarang. Di masa Imam Abu Hanifah misalnya, fikih itu menjadi luas sekali. Karena kata Imam Abu Hanifah, fikih itu ma'rifatu malaka wa ma'alaika. Mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban kamu. Ini kan tentu luas. Tetapi ilmu ini di masa Rasulullah itu ada sebagai satu ilmu, tetapi belum menjadi kaidah yang terstruktur. Ilmu usul fikih misalnya, apakah ada zaman Rasulullah? Kalau namanya usul fikih pasti nggak ada. Tapi ilmu itu dipraktekkan dari masa Rasulullah itu pasti. Misalnya qiyas. Qiyas itu kan menyamakan sesuatu dengan sesuatu karena antara keduanya ini memiliki kesamaan. Misalnya orang di zaman Nabi membayar zakat fitrah, itu alat bayarnya menggunakan kurma. Sekarang kita membayar zakat fitrah misalnya menggunakan beras. Kurma dengan beras ini berbeda. Berbeda warnanya, berbeda bentuknya, tetapi memiliki kesamaan substansi. Kurma itu makanan pokok, kemudian kurma itu bisa disimpan. Maka kemudian setiap yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan, itu sah dijadikan alat untuk membayar zakat fitrah. Ini kan namanya ilmu qiyas. Nah, ilmu ini sebagai satu ilmu, ada aslun tadi kurmanya misalnya, ada far'un berasnya, ruzunnya,
Kemudian ada ilatnya, alasan penetapan hukum yang sama tadi, sama-sama makanan pokok, sama-sama bisa disimpan. Kemudian hukumnya menjadi sah, menjadi alat bayar zakat fitrah. Itu sebagai satu ilmu di zaman Nabi nggak ada. Tapi dipraktekkan oleh Rasulullah itu terjadi. Buktinya misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal padahal sudah niat dan wajib untuk berangkat haji. Boleh nggak saya berhaji nanti yang untuk ibu saya? Ini yang disebut dalam tradisi sekarang namanya badal haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu menjawab, kalau seandainya ibumu belanja di pasar, kemudian belum sempat membayar, punya hutang sama toko, afakunti qadiyataha, kamu nanti yang akan membayar hutang ibumu ke toko? Perempuan tadi jawab, bala ya Rasulullah. Ketiga orang tadi dijawab oleh Nabi, bala ya Rasulullah, maka Nabi kemudian bilang, hutang kepada Allah itu juga lebih utama untuk dibayar. Di sini kalau kita lihat, tidak berangkatnya haji perempuan yang meninggal, ibunya orang yang bertanya tadi, itu disamakan, dianalogikan oleh Rasulullah sama dengan hutang. Sebagaimana hutang harus dibayar kepada orang, maka hutang kepada Allah juga wajib untuk ditunaikan. Nah, ini namanya qiyas. Dia praktekkan di zaman Rasulullah, tetapi kemudian menjadi satu pengertian ilmu, itu berkembang selanjutnya. Sama dengan ilmu tafsir, sama dengan ilmu mustalahul hadis. Misalnya, ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih, ini hadis hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Semua ilmu keislaman seperti itu. Makanya ilmu tasawuf itu sama. Ilmu yang berkaitan dengan apa ini? Kebersihan hati. Sebagaimana orang itu bisa melatih sholat dengan tenang, kalau dia melatih dirinya untuk tahan berdiri lama misalnya, ketika mengangkat tangan dia latihan seukuran seperti apa, maka tasawuf itu juga melatih anggota tubuh manusia. Tetapi yang dilatih bukan bagian luarnya, yang dilatih bagian dalamnya, hati manusia supaya bisa sofa. Nah, ini supaya tidak menjadi salah pengertian terkait dengan ilmu tasawuf. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu lahir, kemudian berkembang, belajar, besar, itu sebagai apa itu? Fuqaha. Maka beliau itu merasa tidak suka kepada orang yang melakukan riyadah, mujahadah, atau menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang boleh dipahami tidak seperti apa yang dipahami oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka terjadi perselisihan di antara mereka, itu biasa. Ini supaya mudah memahaminya teman-teman dan para jamaah sekalian. Ada orang yang selalu melihat dari aspek zohirnya. Tapi ada orang yang melihat sesuatu itu dari substansinya. Guru saya, Maulana Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu mufti Mesir pada masanya. Di salah satu pengajiannya itu bercerita dengan satu cerita yang unik. Terkait dengan ahli hadis terkemuka, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang mensarah Sahih Bukhari, yang punya kitab namanya Fathul Bari. Ini tidak adalah buku mensarahi Bukhari yang lebih hebat daripada kitab Fathul Bari. Ini orang hebat luar biasa, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau saat itu menjabat sebagai Qadil Qudat. Itu ulama yang paling hebat di masanya di Kairo, Mesir. Maka kemudian Imam Ibnu Hajar ini, kata guru saya Ali Jum'ah ini, berangkat ke Masjid Al-Azhar. Seperti kebiasaan beliau, itu menjadi imam sholat 5 waktu. Beliau berkisah bahwa ini terjadi pada waktu sholat jahriyah. Sholat maghrib misalnya, beliau masuk ke Masjid Al-Azhar. Di pintu masjid itu, kata Syekh Ali Jum'ah, Imam Ibnu Hajar itu ngelihat ada orang jualan rokok. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jualan rokok di Masjid Al-Azhar di depan pintu situ.
Itu kan dikatakan keluar dari kepantasan. Saya tidak sedang berdebat hukum rokok itu halal, haram, makruh atau apapun. Tetapi rasanya tidak pantaslah kalau berjualan di pintu masjid itu berjualan rokok. Imam Ibnu Hajar masuk ke masjid itu tentu diiringi oleh murid-muridnya, karena ini ulama besar, banyak murid yang mengikuti pengajian-pengajian beliau. Saat berangkat ke masjid, itu tradisi dulu, murid-muridnya itu mengiringi gurunya. Karena buat seorang murid sejati, santri sejati, berkhidmat kepada guru itu akan mendatangkan barokah dan rahasia sukses dalam belajar di masa yang akan datang itu fi khidmatil ustadz, berkhidmat kepada guru dan orang alim. Maka Ibnu Hajar dengan murid-muridnya melihat ada orang di depan masjid itu berjualan rokok. Hatinya Imam Ibnu Hajar itu nggak terima sebetulnya. Kata Ibnu Hajar, siapa orang ini? Kok jualan rokok di depan masjid? Maka dia tanya sama muridnya. Ya, kayak saya misalnya kalau jalan ada murid saya tanya, siapa orang itu? Maka murid saya itu menjawab, apa Maulana guru nggak tahu bahwa orang yang berjualan itu di pintu masjid, berjualan rokok itu waliun min auliyaillah, itu wali kekasih Allah itu. Ibnu Hajar itu nggak memaki orang tadi kok, nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Cuman kalau orang Jawa bilang tuh kerentek, terdetik di hati beliau itu, laukana waliyan, seandainya orang itu wali min auliyaillah, ma'aqamahullahu fi dzakal makan. Tentu Allah tidak akan mendudukkan orang itu di situ. Karena bayangan kita, wali Allah itu kan di masjid berzikir, wali Allah itu di madrasah mengajar, wali Allah itu misalnya megang kitab, ya, wali Allah itu berdakwah, wali Allah itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Ini tiba-tiba yang disebut waliyun min auliyaillah ini sedang berjualan rokok di pintu Masjid Al-Azhar itu. Maka Imam Ibnu Hajar itu dalam hatinya saja ngomong, ini orang katanya wali tapi kok jualan rokok di pintu masjid. Tapi beliau hanya mengatakan itu di dalam hati. Tidak kemudian menulis di WhatsApp, tidak dijadikan status, tidak disebarkan viral untuk membuka aib orang misalnya. Beliau simpan sendiri. Maka beliau taqaddama fasholal maghriba, salat maghrib itu. Jadi imam. Apa yang terjadi? Fanasyal Fatihata. Ibnu Hajar itu lupa dengan yang namanya baca Fatihah. Imam lupa itu baca Al-Quran muter-muter, misalnya surah Ar-Rahman tidak selesai-selesai, atau surah At-Tin lari ke surah Al-Asr, itu biasa terjadi. Imam macet bacaannya Al-Baqarah, itu biasa terjadi. Imam misalnya lupa di surah Al-Anfal misalnya, itu biasa terjadi. Orang hafal, siapa sih yang ndak lupa? Kalau mau ndak lupa ya ndak usah menghafal, kata guru saya. Orang yang punya hafalan pasti ada lupanya. Tetapi tidak pernah orang jadi imam itu begitu takbiratul ihram lupa nggak baca Fatihah langsung baca surah. Itu rasanya tidak terjadi di masjid saya, tidak terjadi di musola saya. Saya bertahun-tahun ikut sholat berjamaah, itu tidak pernah ada ceritanya imam begitu takbiratul ihram melupakan Al-Fatihah langsung nyambung ke surah. Maka Ibnu Hajar itu lupa. Maka tentu murid-muridnya di belakang itu seperti biasa, ya, mengingatkan dengan istighfar. Begitu mengingatkan, Ibnu Hajar tersadar. Maka beliau mengulang kembali dan membaca surah Al-Fatihah. Itu tidak perlu kita bahas. Selesai sholat, ya, biasa berzikir, ada muridnya itu yang bertanya-tanya. Kata muridnya, imam saya ini bukan orang biasa. Kalau yang lupa itu imamnya namanya Muhammad Faiz, wajar. Mungkin saya banyak maksiatnya. Mungkin saya jarang murojaah hafalan saya. Atau mungkin saya kalau sholat itu tidak khusyuk kepada Allah. Saya mungkin begitu Allahu Akbar, ingat bakso, ingat ikan gurame. Boleh jadi karena ketidakhusyuan saya menjadikan saya ghaflah dan lupa. Tapi kata orang ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hafidzus Sunnah. Al-Hafiz itu kalau ada ulama dikasih gelar Hafiz, itu bukan Hafiz Quran. Karena pada masa itu semua orang hafal
Quran, kalau disebut Al-Hafiz itu orang yang punya hafalan hadis sangat banyak dan musnad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan matannya saja, sanadnya satu-satu dari gurunya sampai ketemu tabi'in, ketemu sahabat sampai Rasulullah, itu dia hafal per hadis. Maka kata muridnya, kalau yang lupa ini imamnya namanya Muhammad Faiz, saya terima, wajar itu. Tapi yang lupa ini namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarihul Bukhari, Qadil Qudat yang hebat, luar biasa. Hatinya tuh nggak terima. Ini pasti ada apa-apanya. Maka si murid itu, ini bagusnya murid dulu. Kalau murid sekarang itu ngomongnya di belakang guru. Kalau murid yang dulu itu ada sesuatu yang terjadi pada gurunya, dia tidak kemudian ngomongin guru di belakang, berbisik-bisik dengan kawannya, sesama murid. Tetapi yang terjadi adalah dia menunggu jamaah itu bubar. Selesai jamaah itu bubar, Imam Ibnu Hajar tentu bersama murid-murid terdekatnya yang mulazamah kepada beliau jalan pulang. Maka beliau bilang, katakan kepada murid-murid khawasnya beliau, ya saya mau tanya sama guru ini tapi kalian jangan dengar pertanyaan saya. Imam Ibnu Hajar berpikir orang tadi akan bertanya sesuatu yang rahasia. Sesuatu yang rahasia. Pikir mungkin apa urusan istrinya atau urusan yang bersifat pribadi. Tiba-tiba murid tadi bertanya, "Malaka ya Maulana, apa yang menimpamu tadi wahai guru?" Kata Imam Ibnu Hajar, "Yang mana?" "Al-Fatihah," dia bilang. "Kok bisa?" katanya. "Engkau lupa tidak membaca Fatihah?" Ibnu Hajar mungkin menjawab dengan jawaban yang umum, jawaban generik. Al-insan itu mahalul khata' wa nisyan. Orang itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau bukan lupa itu bukan manusia. Semua manusia pasti pernah lupa. Nggak usah yang tua, nggak usah yang pikun. Yang muda saja lupa kadang-kadang. Ya, sudah nikah lupa kalau punya istri. Sudah punya anak lupa ngakunya masih bujangan. Orang suka lupa. Biasa itu, manusiawi itu. Tapi ini kata dia, guru, kalau yang ngomong itu orang lain soal nisyan Fatihah nggak dibaca, saya terima. Saya selama ini tahu hebatnya guru, husuknya guru, ilmunya guru. Apa yang nggak lengkap dalam diri seorang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berwibawa, aura kealimannya luar biasa. Tapi kok bisa-bisanya guru lupa? Kata Imam Ibnu Hajar, iya, saya hanya bisa berpikir bahwa saya lupa dan lupa itu biasa. Muridnya tuh penasaran. Kata muridnya, "Guru mohon maaf betul guru. Lupanya guru ini nggak biasa. Karena guru lupa dengan bacaan Fatihah yang sudah biasa dikerjakan dari kecil. Kita kan surah Fatihah tuh nggak pernah ngapalin. Ngikutin bacaan imam dari kita masih umur 4 tahun, lama-lama Fatihah tuh hafal. Dan semua orang pasti hafal Fatihah. Dan semua orang tuh nggak akan lupa. Bahwa begitu Allahu Akbar, baca doa iftitah, selesai, pasti baca Fatihah. Nggak ada orang lupa. Tapi guru kok bisa lupa?" Kata muridnya, "Jangan-jangan guru, ini guru lupa gara-gara gara-gara dosa. Mungkin guru ada dosa. Yang dosa itu membuat guru lupa dengan surah Al-Fatihah." Imam Ibnu Hajar baru sadar itu, tersentak dalam dirinya. Benar juga ya. Kok bisa ya saya lupa Fatihah? Wong seumur hidup ini Al-Baqarah lancar, hadis ini puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan saya hafal, nggak pernah lupa. Kok bisa-bisanya habis sholat, habis takbiratul ihram lupa dengan Fatihah. Maka secara mental, kata Ibnu Hajar, benar juga murid saya ini. Mungkin punya punya dosa saya. Maka kata Imam Ibnu Hajar, kira-kira dosa apa ya murid? Kata muridnya, "Ya mana saya tahu guru." Kata gurunya, "Bukankah kamu hidup juga dengan saya semenjak subuh tadi? Bukankah waktu saya bangun, jalan dari rumah saya menuju masjid, itu kamu juga berjalan bersama saya menuju masjid?" "Betul guru." "Coba hitung deh, dari sebelum subuh tadi, sampai kemudian sekarang sholat di masjid," kata siapa ini? Kata Imam Ibnu Hajar, "kira-kira dosa apa?" Kata muridnya, "Coba kita hitung guru. Guru sebelum subuh ngapain?" "Ya biasa, bangun, kemudian wudhu,
kemudian rakaat al-fajri, sholat sunnah diperbanyak sampai menjelang subuh, kemudian saya qobliyah subuh 2 rakaat, saya jadi imam, di tengah-tengah itu antara sebelum azan, qomat, saya membaca sholawat, baca tarhim, menghidupkan fajar dengan puji-pujian kepada Rasulullah, dengan puji-pujian tahmid kepada Allah. Kan kamu tahu sendiri, benar guru. Berarti kayaknya waktu itu aman dari dosa. Kita coba guru habis subuh. Begitu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan selesai nih ritual ibadah jamaahnya. Guru ngapain? Kata Ibnu Hajar, kan kamu tahu. Kita baca hadis tadi pagi. Saya mensyarah hadis-hadis itu sampai menjelang duha. Begitu selesai, begitu datang waktu duha, saya sholat duha. Kita istirahat dulu. Setelah kita istirahat dari bersolat duha, kemudian kita kalau mungkin di Indonesia, cuma makan nasi uduk, makan singkong, makan ubi, minum kopi, kemudian kan kita ngaji tafsir. Kemudian kan kita ngaji fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Sampai menjelang apa itu? Zuhur. Habis zuhur, kan kita, begitu azan zuhur, kan kita sholat berjamaah. Selesai ba'diyah sholat duhur, saya kan istirahat, qayulah tidur siang sebentar, kata Ibnu Hajar. Kemudian menjelang asar, saya bangun. Kemudian saya masuk ke masjid, tahiyatul masjid, zikir, sholawat, sholat asar, kemudian ngajar lagi. Setelah saya pengajian, saya pulang ke rumah. Mandi sore, membersihkan baju kembali, mengganti baju, membersihkan badan, saya ambil minuman yang secukupnya untuk bekal berangkat ke masjid ini. Berarti kan nggak ada apa ini? Dosa. Sampai di masjid ya saya tadi sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sekarang ya baca puji-pujian sampai qomat, kemudian saya jadi imam dan terjadi apa yang terjadi. Kata muridnya, iya juga guru ya. Secara zohir kayaknya nggak ada apa ini, dosa. Maka Ibnu Hajar mikir lagi, tapi kata muridnya nggak mungkin guru. Ini pasti ada apa-apa. Buktinya guru tuh diambil fatihahnya dari ingatan guru tadi. Akhirnya Ibnu Hajar ingat, oh ada. Apa itu guru? Tadi saya sebelum masuk ke masjid, itu ngelihat orang agak tua, jualan rokok depan apa ini? Pintu Masjid Al-Azhar itu. Maka saya tuh nggak terima dalam hati saya. Kok orang jualan rokok di depan apa ini? Masjid. Saya tanya sama murid saya, siapa dia? Katanya min auliyaillah. Maka saya terdetik dalam hati saya, masa wali kerjaannya apa ini? Jualan rokok di pintu apa itu? Masjid. Jauh kan dari identitas, dari pekerjaan yang harus disesuaikan dengan jati diri dan identitasnya. Kata muridnya, coba guru tabayyun, coba guru check and recheck. Kenapa orang itu menjual rokok di depan pintu masjid? Bukankah kita nggak boleh? Nanti kita jelasin ini ya. Kenapa kemudian Ibnu Athaillah itu jatuh pilihannya kepada Thariqah Sadziliyah. Ya, karena Thariqah Sadziliyah itu punya mabda, ya, selalu mencari-cari alasan buat orang lain, selalu berhusnudzon kepada orang lain, tapi suudzon pada diri sendiri. Nah, kalau kita terbalik itu, biasanya husnudzon buat diri sendiri, ya, menjadi pengacara buat diri sendiri, tapi menjadi hakim buat siapa itu? Orang lain. Kalau Thariqah Sadziliyah itu, di antara mabda ajarannya, itu biasa itu, al-iltimas li'udhril akharin. Kalau orang mengerjakan apa, itu masih dicari-cari apa ini? Dicari-cari alasannya. Itu kan orang yang selalu berprasangka apa itu? Baik itu. Jadi kalau kita itu sama orang, itu prasangka baik. Kalau kita kan sering enggak. Ya, sering misalnya ada orang alim, kelihatan baik misalnya, berbeda dukungan politik, tahu-tahu rumahnya ambruk. Begitu rumahnya ambruk, kita sering tuh langsung suudzon. Itu azab dari Allah. Kita lupa loh, bahwa orang yang kena bencana di rumahnya, itu matinya statusnya mati apa itu? Syahid. Orang yang tenggelam di sungai, itu matinya mati apa itu? Syahid. Orang yang sakit perut sampai mati, itu matinya juga mati apa itu? Syahid. Begitu misalnya ada orang rumahnya tiba-tiba kejatuhan apa roboh, atau orang itu ketika nyebrang di sungai keseret air tenggelam, kita sering langsung apa itu? Suudzon. Oh itu azab dari Allah tuh. Allah tenggelamkan dia dalam sungai seperti Allah menenggelamkan apa itu? Fir'aun. Tanpa kita mau tahu alasan orang itu kenapa. Ini tidak boleh. Itu namanya suudzon sama orang. Kalau sama orang, itu harusnya husnudzon. Jangan-jangan dia dibiarkan tenggelam oleh Allah, karena Allah ingin dia mati dalam keadaan apa ini? Syahid. Itu kan luar biasa akhlak. Maka kata orang tadi sama gurunya Ibnu Hajar nih, ya guru, jangan suudzon sama orang lah. Tanya dulu.
Kalau nanti kita tanya, kan kita baru bisa memahami orang itu sebetulnya siapa. Kata Ibnu Hajar, ya sudah, ini kan sudah kalah karena kehilangan surah apa ini? Al-Fatihah. Ya udah, kita tanya berdua. Tanya dia. Begitu sampai di depan orang tadi, Ibnu Hajar bilang, ya akhul Arab, wahai saudaraku sesama orang apa ini Arab, atau panggilannya ya Syekh karena tuanya. Kata Syekhnya, marha, ya ahlan wa sahlan. Ada apa ini ulama besar, guru kita ini mendatangi saya. Kata Ibnu Hajar, Al-Fatihah. Karena orang tadi juga ikut sholat kan. Al-Fatihah, Ibnu Hajar langsung ngomong Al-Fatihah. Orang tadi paham. Ibnu Hajar sedang berkisah tentang lupa baca apa ini? Fatihah. Maka ketika Ibnu Hajar mengatakan Al-Fatihah kepada orang tadi itu pahamnya, oh Anda nuduh saya ya yang mencuri apa ini? Fatihahnya. Fatish nih, dia buka jubahnya itu, kata Syekh Jum'ah itu, fatish nih. Ini mungkin kalau dibuka, itu isinya betul-betul rokok itu. Mungkin ada gudang garam, mungkin ada di Samsu, di sini ada mil. Ibnu Hajar tuh kaget. Karena ngelihat seperti itu, kan berarti orang itu betul-betul niat dagang di mana itu? Di masjid. Kalau orang sekedar berbagi misalnya, kan bawa aja satu atau dua batang rokok, ada orang minta dikasih atau dia kepengen merokok, kan tidak mungkin habis sebanyak itu. Tiba-tiba di dalam jubahnya itu ada rokok semuanya. Kaget betul Ibnu Hajar. Masya Allah, Anda Syekh, katanya orang tua ini, jualan rokok depan masjid. Kata orang tadi, okot. Duduk, ya ini bedanya bahasa Arab. Qo'ada dengan jalasa. Ini buat santri Darur Rahman juga supaya tahu, itu sama aja. Qo'ada itu duduk, jalasa juga duduk. Tetapi penggunaannya itu sering dibedakan. Ya nggak apa-apa, nggak pakai kaidah ini juga benar. Cuma orang Arab tuh sering, kalau duduk dari tidur tuh namanya jalasa. Jadi kalau ada orang berbaring, kita suruh apa ini? Duduk. Itu namanya ijlis. Kalau orangnya berdiri, disuruh duduk, itu namanya uqud. Jadi qo'ada itu duduk dari berdiri. Kalau jalasa itu duduk dari apa ini? Tidur. Maka orang tadi bilang sambil Hajar, uqud. Kan sambil beliau kan nanya sambil berdiri, orangnya kan duduk. Yang jualan rokok tadi itu. Uqud, duduk sini. Duduk Ibnu Hajar itu. Di samping tukang apa ini? Rokok tadi. Kata tukang rokoknya, Syekh yang tua jualan rokok di balik jubahnya itu bilang, duduk sini. Nanti kamu akan mengerti tanpa perlu saya jelaskan. Datang satu orang beli rokok itu, beli rokok pulang, ya biasa, nggak ada yang aneh. Kemudian datang lagi satu beli rokok, dikasih, pulang. Yang ketiga orang datang beli rokok, maka Syekh yang tua ini bilang sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ikutin orang tadi. Maka diikuti. Begitu diikuti jalan dari belakang, Imam Ibnu Hajar ngeliat tuh, orang tadi tuh menyalakan apa ini? Rokok. Ngambil korek api, gretan kata kita itu, dinyalakan, dihisap rokoknya. Begitu dihisap rokok, satu hisapan, ini muntah luar biasa. Mohon maaf, keluar semua isi perutnya. Imam Ibnu Hajar kagetnya luar biasa. Kenapa? Khawatir terjadi kejahatan di sini. Jangan-jangan rokok itu isinya apa? Racun. Nanti orang ini kalau terjadi apa-apa, nunjuk kan, misalnya lapor sama polisi atau ada polisi di situ, atau ada orang kampung di situ, kamu kenapa? Saya habis ngisep rokok nih, mabuk kayak begini, di mana beli rokoknya? Itu ikut duduk di sampingnya. Wah, kata Ibnu Hajar bisa kena kriminalisasi saya ini. Maka Ibnu Hajar itu lari. Lari balik kemana itu? Ke masjid. Dia tidak ingin terlibat dengan orang yang muntah setelah apa ini? Merokok tadi itu. Dia lapor sama orang tadi, ya Syekh, rokokmu atau apa? Emang kenapa? Tanya. Dia habis ngisep muntah, sudah, diam, duduk. Datang lagi, beli lagi. Datang yang ketiga lagi, jadi sudah ke 6 orang ini. Kata Syekhnya tadi, kamu ikuti orang tadi yang beli rokok. Sama kejadiannya, tapi Ibnu Hajarnya penasaran. Karena kan sudah pemandangan keberapa ini? Kedua. Begitu dinyalakan rokoknya, muntahnya sama, tapi Ibnu Hajar coba bertahan di situ, enggak lari. Dia ingin tahu, penasaran, apa yang dialami siapa ini? Orang tadi. Apa yang terjadi, para hadirin? Ternyata enggak apa-apa. Hanya muntah-muntah saja, tapi setelah itu orangnya sehat, kelihatan ceria. Maka Ibnu Hajar deketin orang tadi. Ya akhi, katanya, saudaraku, kamu kenapa tadi? Ya muntah, seperti kamataro, seperti kamu lihat. Loh kenapa? Menghisap rokok. Rokoknya beli di mana? Itu yang di pintu Al-Azhar kan kamu tahu tadi. Ibnu Hajar tuh nanya,
Kenapa kamu beli rokok di situ? Bukankah toko rokok itu banyak? Kalau kayak kita kan misalnya, kan toko rokok di depan pesantren ini banyak. Toko rokok di pasar juga banyak. Kenapa kok Anda jauh-jauh dari rumah Anda tidak ke toko, tidak ke pasar, tapi ke pintu Masjid Al-Azhar beli rokok itu? Orang tadi jawab, apa Anda tidak tahu Maulana? Katanya, lo tahu apa? Itu udah terkenal santro Mesir. Kalau mau berhenti ngerokok, disuruh beli rokok sama orang yang duduk di pintu Al-Azhar, beli rokoknya, hisap sekali, maka itu menjadi rokok terakhir yang dia apakan nih? Dia hisap. Semenjak itu dia nggak ngerokok lagi. Takbir Allahu Akbar. Kata Ibnu Hajar, ya subhanallah, ini kan luar biasa. Begitu datang balik, dia cium tangan itu sama tukang rokok di situ. Kenapa? Sekarang fahima. Ini kalau melarang rokok pakai ayat, pakai hadis, pakai gambar, itu namanya zohir. Orang semua ya mau seperti itu. Maka orang tadi bilang gini sama Imam Ibnu Hajar, guru, saya mohon maaf, saya tidak mungkin memberhentikan orang-orang dari kebiasaan merokok dengan menerangkan ayat yang berkaitan dengan kesehatan, dengan hadis yang berkaitan dengan apa itu? Kesehatan. Karena saya tidak seperti Anda yang belajar tafsir, saya tidak seperti Anda yang nyantri bertahun-tahun sehingga punya ilmu agama yang cukup. Saya ini tidak punya apa-apa kecuali ketulusan hati saya kepada Allah, berdoa. Jadi setiap malam tuh saya beli rokok. Setiap rokok itu saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan rokok yang ada di hadapan saya, kalau dihisap sama orang-orang yang merokok tadi, itu menjadi rokok terakhir yang dia hisap dan dia tidak akan merokok lagi. Itu Maulana Syekh Ali Jum'ah bercerita seperti itu. Itu kalau kita lihat, ini yang kadang-kadang membedakan antara sudut pandang fikih dengan sudut pandang apa ini? Tasawuf. Itu yang mengatakan ini apa-apaan. Ada orang dakwahnya kok kayak gitu dengan cara jualan rokok. Kalau mau memberantas rokok, mestinya kasih ayat, kasih kaidah fikih, la dororo, wala diror, wala tulku biaidikum ilat tahluka. Tapi dia dengan cara yang berbeda. Itu bahkan yang sulit dikerjakan orang. Orang kalau amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara ceramah, amar ma'ruf nahi mungkar, bawa pedang pun banyak yang siap. Tapi amar ma'ruf dengan mendoakan orang-orang yang kita tidak setuju dengan perilakunya, itu tidak mudah. Dulu ada kiai bercerita misalnya, ini kan aspek zohir dan aspek apa ini? Batin. Ada santri nakal misalnya. Ada santri-santri nakal dipanggil sama kiai, mungkin kalau di Darul Rahman itu ketua IP3DR-nya. Di masa lalu itu namanya lurah pondok, lurah pesantren. Itu adalah pengurus pesantren yang paling senior. Kalau kita ya ketua organisasi santri lah IP3DR dikatakan, catat itu nama anak-anak yang nakal. Oh, tentu senang sekali pengurus, karena yang minta siapa itu? Kiainya. Secara logika, kebiasaan untuk menegakkan disiplin begitu sampai kiai kan dipanggil anak-anak itu. Dinasehati, dikasih ancaman, mungkin dihukum, kalau di pesantren dibotak rambutnya, disuruh nyapu dan sebagainya. Ini setelah nama disetor ke kiai berminggu-minggu, nggak ada reaksi kiai. Maka lurah pesantren itu lapor sama kiai, "Kiai, ini apa-apaan kiai? Saya sudah bilang, kalian yang nakal-nakal sekarang namanya sudah ada di kiai loh. Tinggal tunggu saja hukumannya. Sementara setelah saya setor sekian minggu, kok kiai nggak menghukum-hukum? Sehingga saya melaporkan ke kiai jadi apa ini? Jadi diredek sama teman-teman. Mana? Katanya saya mau dihukum. Mana? Kata kiai, memangnya saya minta nama-nama itu untuk dihukum? Enggak. Hukuman memang bisa merubah. Tapi saya punya cara yang lebih bagus dari hukuman tadi. Loh, apa itu kiai? Setiap malam istri saya suruh tahajud. Berdoa panjang kepada Allah dengan membaca nama-nama santri ini. Yang nakal itu si Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Dibacain namanya satu-satu, dikirimi Fatihah, dipuasain. Mudah-mudahan ya Allah, yang nakal-nakal ini jadi apa ini? Orang baik. Saya berpikir orang melakukan perubahan dengan cara seperti itu tidak mudah. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang itu tidak suka dengan apa ini? Tasawuf. Dan itu biasa. Itu yang terjadi, kita kembali kepada tema kita, itu yang terjadi pada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia tidak suka dengan apa ini? Tasawuf. Apa yang merubah beliau? Ini penting. Apa yang merubah beliau? Kata beliau, saya ini sering berdebat. Beliau itu hidup di masa ada seorang sufi agung juga di Iskandariyah yang sangat hebat.
Ya, ini makamnya di Babul Ahmar. Mudah-mudahan nanti kalau sudah umroh, sudah haji, uangnya masih banyak, bisa ziarah ke kota Alexandria. Ini satu komplek dengan makamnya Imam Busiri, yang waktu lalu DR Media juga sudah buat pengajian tentang burdah bersama saya, dan kemudian burdahnya dibaca sama Pak Kiai Syukran bersama-sama dengan para santri. Itu satu komplek, hanya berbeda masjid saja. Ada sufi agung di sana yang disebut Al-Mursi Abul Abbas. Ini juga orang hebat. Nama beliau Ahmad bin Umar bin Ali Al-Khazraji Al-Ansori. Ini keturunannya sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin suku Khazraj. Kalau kita belajar sejarah dulu, ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu di Madinah ada dua kabilah Arab yang besar. Satu namanya Aus, satu namanya Khazraj. Nah, ini Sa'ad bin Ubadah yang punya Sakifah Bani Sa'idah, yang nanti akan berbicara tentang pemilihan khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ ini orang alim besar, Al-Mursi Abul Abbas. Ini sufi yang besar, punya murid. Ini mumpung pengajian, sebelum saya ceritakan perubahan Ibnu Athaillah, saya ceritakan guru beliau dulu ini. Abul Abbas Al-Mursi, Ahmad bin Umar bin Ali Al-Khazraji, karena beliau berasal dari suku Khazraj yang ada di Madinah, keturunan sahabat Sa'ad bin Ubadah, disebut Al-Ansori, karena beliau tentu dari kelompok Ansor, karena yang muhajirin kan yang dari Mekah. Kemudian kemudian beliau ini tinggal dan lahir itu jauh, bukan di tanah Arab, tapi pada masa ketika Umayyah itu berkuasa di Andalusia. Jadi beliau disebut Al-Mursi itu karena lahir di kota Mercia. Kota Mercia itu pada masa itu ikut negara yang namanya Valencia. Ini saya pikir santri Darul Rahman yang suka nonton Liga Spanyol ini, ya, itu tahu nanti ya, mana Espanyol itu Isbilia, ya, mana kemudian Isbilia itu Sevilla, mana itu Valencia, dalam bahasa Arab itu Valencia itu ya Valencia. Ini adalah kota peradaban yang luar biasa, peradaban Islam di sana, ratusan tahun umat Islam di sana. Abul Abbas Al-Mursi ini lahir pada tahun 616 Hijriah. Ini dari keluarga ayahnya itu saudagar kaya. Ini unik semua ini cerita ini, ya. Abul Abbas Al-Mursi nanti guru daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, lahirnya di Valencia di Spanyol tahun 616 Hijriah. Ayahnya itu saudagar kaya, ya. Mungkin kayak kita konglomerat lah yang kaya. Tetapi anaknya waktu kecil ini, Abul Abbas Al-Mursi ini, disuruh belajar agama. Jadi bapaknya itu kalau di Indonesia mungkin punya mall, mungkin punya ITC, tapi anaknya dimasukkan ke pesantren Darul Rahman ini, biar ngaji sama kita-kita ini. Maka hafizul Quran, ini termasuk orang yang cerdas ini. Hafal Quran kurang dari 1 tahun. Ya, di umur beliau belum 12 tahun, beliau itu sudah hafal apa ini? Al-Quran, hafal hadis, belajar bahasa Arab, karena dulu di Andalusia itu Ibnu Malik pengarang Alfiyah itu juga kelahiran mana itu? Kelahiran sana. Maka di sana itu orang alim banyak, dia jadi murid yang hebat. Setelah tamat dari pesantren, nih buat alumni Darul Rahman sekedar nostalgia, kan haflatul wada itu. Haflatul wada pisah sama Pak Kiai, diserahkan kepada orang tuanya setelah cukup mempelajari ilmu agama di Darul Rahman sini misalnya 6 tahun. Abul Abbas Al-Mursi ini dibalikin sama bapaknya. Ini sudah hatam, sudah hafal Quran, sudah bisa baca tafsir, sudah punya ilmu agama yang apa ini? Yang cukup. Maka kata bapaknya, "Baik Kiai, ini anak saya bawa pulang." Abul Abbas Al-Mursi itu sebetulnya kepengen jadi kiai. Tapi ayahnya kepengen dia meneruskan usaha apa ini? Dagang. Jadi sama ayahnya dikatakan, kalau kamu mau berbakti kepada saya sekarang, bantu saya di toko. Kamu kan selama ini ada di pesantren 6 tahun, tidak pernah bantuin saya. Sekarang saatmu untuk bantu apa ini? Saya. Maka beliau itu karena ingin birrul walidain, berkhidmat sama bapaknya. Tapi beliau punya kebiasaan yang berbeda. Kalau di toko sedang tidak ada kesibukan, nggak ada orang beli, nggak harus ngitung stok barang, beliau itu murojaah dan mutolaah kitab.
Ini luar biasa. Orang kalau ke pasar itu biasanya bawa ATM, bawa handphone, ya, atau bawa apapun untuk nanti senang di sana ketika pelanggan tidak ada. Beliau bawa kitab. Ya, beliau bawa kitab. Jadi kalau ada waktu kosong, beliau baca apa ini? Kitab. Kata bapaknya, kamu aneh ini. Baca kitab kok di mana itu? Di pasar. Kata dia, saya ingin menggabungkan dua keinginan. Keinginan bapak dan keinginan saya. Keinginan saya untuk tetap menjadi orang yang istiqomah dalam ilmu, dan keinginan bapak untuk saya juga istiqomah menjadi pedagang. Maka ikut berdagang, bantuin orang tuanya. Sampai kapan ini? Sampai pada satu masa diajak ayahnya pergi haji. Diajak ayahnya pergi haji. Naik kapal tentu dari Andalusia itu, ya. Naik kapal kemana ini? Ke arah Mekah tentunya, ke Jeddah waktu itu. Nah, di perairan yang masuk negara Aljazair sekarang, Aljir itu, kapalnya tenggelam. Kapalnya tenggelam, yang bawa dia sama ayahnya sama kakaknya. Tenggelam kapalnya, ayah, ibu, dan keluarganya meninggal semuanya. Tenggelam di mana ini? Di lautan. Dia dengan kakaknya itu selamat. Nah, jadi ini ayahnya meninggal, ya. Dia dengan kakaknya itu selamat sampai ke pantai di Jazair. Ya, nanti guru beliau juga sebenarnya orang Jazair ketika kita bicara Abu Madian At-Talmasani, kemudian nanti Abdus Salam bin Masis dan sebagainya, itu semua yang ada di Afrika Utara. Sampai di pantai di Aljazair itu jalan ke Tunis. Karena waktu itu Tunis sangat-sangat apa itu? Maju. Ada kota namanya Qairawan. Itu sudah kota yang maju pada dinasti kekuasaan Umayyah di masa itu. Waktu masa Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham masuk ke Andalusia, itu Tunis itu sudah maju juga. Jadi sampai di Tunisia, dia sudah selamat dengan kakaknya, namanya orang kaya, mungkin masih banyak apanya itu, uang emasnya. Cari hotel, ya karena tenggelam, macam-macam lah ya. Di sana, Imam Abul Abbas Al-Mursi ini tetap setia dengan ilmunya. Jadi kata kakaknya, kita pulang kemana nih? Kita teruskan ke Mekah, hajinya sudah lewat, ya karena dia tenggelam. Orang sudah selesai haji, nanti kita baru sampai. Apa kita pulang saja ke Andalusia? Kata siapa ini? Kakaknya. Ya ntar deh bang, kita pikirin deh gimana baiknya. Nah, di tengah-tengah itu beliau tetap mengerjakan istiqomah itu, beli buku. Kalau sekarang nih mungkin ke toko kitab di Tanah Abangnya Tunisia, atau ke Gramedia atau Gunung Agung cari buku. Kebiasaan membaca apa ini? Buku. Jadi kalau nggak pakai buku, nggak bisa hidup. Nah, baca-baca buku dilihat sama orang. Ini tamu asing dari Andalusia ini, dari Valencia ini, kok suka banget baca apa ini? Buku. Berarti beliau ini ilmuwan, ulama, atau paling tidak santri. Maka kenalan sama orang di Tunis itu, ya. Dia kenalan di Tunis itu dengan anak muda juga. Anak muda itu cerita, kamu suka baca kitab ya? Alhamdulillah. Bisa ngaji? Alhamdulillah, hafal Quran. Ceritalah. Kalau sekarang mungkin saya ini alumni apa ini? Pesantren. Saya alumni Darul Rahman lah. Bisa baca Fathul Mu'in, ya bisa pegang Alfiyah. Maka kata orang tadi itu, kalau gitu kita ngaji sama-sama yuk. Di Tunis ini, di daerah yang namanya Jabal Zarwan, itu ada imam besar. Namanya Imam Abul Hasan As-Sadili yang saya ceritain di depan tadi. Pendiri Tarekat Syadziliyah. Imam Abul Hasan As-Sadili itu namanya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sadili. Ini lahirnya di Maroko, dari keluarga Al-Ghumariyah ini. Imam Sadili itu sedang ngajar di Jabal Zarwan sana. Kata anak muda tadi, ayo kita datang kemana ini? Ke guru di sana. Abul Abbas Al-Mursi imam ini, Sufi Agung ini masih jadi kayak kita-kita ini, kayak alumni pesantren baru tamat lah, kayak kamu lah. Ya, kayak alumni pesantren baru tamat. Maka dia bilang, iya deh, kapan? Katanya, ya hari Rabu. Misalnya sekarang hari Senin, kata temannya, nanti deh hari Rabu kita akan apa itu? Kita nanti ngaji ke sana. Nah, malam Rabunya, Abul Abbas Al-Mursi ini mimpi ngelihat seorang laki-laki bagus sekali pakai burnus.
Burnus itu pernah lihat bajunya orang Maroko nggak? Yang ada tutupnya, ya. Kalau kita di YouTube nanti lihat aja upacara kenegaraan di Maroko, itu pasti kayak pakai jubah yang ada kancingnya begini, terus kepalanya ikut ditutup. Itu namanya burnus, tutupan kepala itu. Nah, pakai burnus warnanya apa ini? Hijau. Jadi jubahnya itu dari atas sampai ke bawah itu warnanya apa ini? Hijau. Hijau itu kan lambang kesuburan. Makanya Nabi Khidir itu namanya Khidir, mirip dengan Akhdar dan Khodra. Karena di mana ada Nabi Khidir itu kemudian kanan kirinya menjadi hijau, bukan saja warnanya, tapi subur, mendamaikan, menentramkan. Maka ini pakai burnus hijau, di kanan kirinya tuh banyak laki-laki. Ya. Al-Mursi Abul Abbas itu mimpinya jelas banget. Seandainya beliau bisa melukis, beliau itu bisa melukis orang yang dilihat di apa ini? Mimpinya. Itu kan berarti mimpi itu betul-betul memberikan apa ini? Kesan yang luar biasa. Sampai seandainya kalau beliau dikasih kertas, kanvas, kemudian dikasih alat lukis, beliau bisa melukis orang yang dilihat dari apanya itu? Mimpinya. Apa yang terjadi? Begitu jelas paginya temannya datang. Yuk kita datang ke pengajian Imam Abul Hasan As-Sadili di Jabal Zaghwan itu. Datang betul berdua ini, kakaknya tidak ikut. Karena kakaknya lebih suka ikut perdagangan. Ya, nanti kakaknya berpisah, balik lagi ke Andalus, menjadi pedagang. Sementara ini nanti ikut ngaji sampai ke Mesir. Nanti kita ceritakan. Begitu sampai di pengajian, di majelis itu, kaget dua-duanya. Kaget dua-duanya. Siapa yang kaget? Imam Abul Hasan As-Sadili yang ngajar, itu kaget. Al-Mursi Abul Abbas juga kaget. Kagetnya di mana? Karena si murid nih, Al-Mursi Abul Abbas begitu ngelihat suasana pengajian, maka suasana dan orang-orang yang dilihat di pengajian nyata itu sama dengan orang-orang yang dilihat di mana itu? Di mimpi, kata dia. Subhanallah, kata dia. Itu sampai apa ini? Takjub sekali. Dia ngelihat murid-muridnya, dia ngelihat gurunya pakai burnus hijau itu. Kok sama betul dengan apa ini? Dengan mimpinya. Sama, Imam Abul Hasan As-Sadili pun ngelihat Al-Mursi Abul Abbas itu, ya, kemudian kagetnya luar biasa. Bangkit dari apa ini? Kursinya, kayak saya ini berdiri. Dia katakan, marhaban, udhul, masuk. Siapa namamu? Ya, ngaku dia. Abul Mursi Abul Abbas, nama saya Ahmad bin Muhammad. Dari mana kamu? Saya dari Valencia di Andalus. Cerita dia. Begitu cerita, Imam Abul Hasan As-Sadili itu ngomong, laqad athartu ala khalifatiz zaman. Saya nemu nih, dengan bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan pengganti saya sepanjang apa ini? Zaman. Kata Imam Abul Hasan As-Sadili, saya sudah bertemu dengan engkau, saya seolah mendapati orang yang pantas untuk menggantikan dan meneruskan kedudukan saya. Nanya Al-Mursi itu, loh maaf Syekh, kita kan baru ketemu. Syekh kan belum tahu, ya baru tahu nama saya. Tapi kan Syekh belum tahu siapa saya, apa saya ini cerdas, apa bodoh banget, apa saya ini suluknya bagus, apa enggak. Apa kata Imam Abul Hasan As-Sadili? Mukamu itu dengan jasadmu itu sudah terbayangkan oleh saya lebih dari 10 tahun. Ini kan luar biasa ini. Lebih dari 10 tahun. Gurunya itu udah membayangkan bahwa nanti saya akan dipertemukan dengan orang sifatnya kayak gini, mukanya seperti itu, ya, namanya ini, kriterianya begini. Begitu ketemu, dia, ya Allah, betul ini. Jadi sama-sama apa ini? Nyambung. Ini luar biasa nih. Guru dengan murid ini sudah bertemu secara apa ini? Batin. Belum bersilaturahmi dari jasad, tapi sudah bersilaturahmi lewat apa ini? Lewat batin. Maka semenjak itu sudah ilzam, kamu duduk di sini. Kata siapa ini? Kata Abul Abbas, kata Imam Abul Hasan As-Sadili. Semenjak itu Abul Abbas Al-Mursi mulazamah terus tuh. Sampai nanti ikut Abul Hasan As-Sadili ke Mesir, ya, nanti haji juga sama-sama karena beliau kan jadi nggak haji karena tenggelam dan seterusnya. Nanti kapan-kapan kita akan ceritakan tentang kepribadian Syekh Al-Mursi Abul Abbas, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini ngajar tasawuf tentu, ya, ngajar akhlak tentu, ngajar bagaimana tasfiyatu al-qulub,
bersihkan hati, bagaimana riyadhiyah, usaha, melatih diri untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan riya, untuk melawan hawa nafsu dunia. Karena nanti ini ngikuti ajaran guru-gurunya. Abdus Salam bin Masis itu, kalau dia punya syahwat dunia, itu langsung wudhu. Saya kalau kepengen sate kambing, langsung manggil Malik, saya suruh beli itu. Saya kalau ngelihat bakso, saya panggil Fadil ini, Fadil yang ngaji sama saya ini, Fadil belikan bakso. Padahal boleh jadi, saya sudah makan. Tapi aroma bakso itu mengganggu apa ini? Hidung saya. Saya kalau ke pasar, lihat sarung, kepengen, saya beli sarung itu. Kalau Abdus Salam bin Masis itu, kalau punya syahwat dunia, langsung wudhu. Rasanya nggak ada yang kayak begitu. Ini luar biasa. Dan ini ditiru oleh Al-Mursi Abul Abbas. Jadi orang ini melatih mujahadah supaya orangnya itu lurus dalam hidupnya. Nah, ngajar di tempat yang lain. Ibnu Athaillah ini juga sudah ngajar ini. Ngajar, sering bertemu. Bukan dengan Abul Abbas Al-Mursi, tapi dengan murid-muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Nih, jadi murid-muridnya Abul Abbas Al-Mursi dari Iskandaria, kalau jalan ke Kairo, itu ketemu. Ya, Iskandaria itu kayak Semarang dengan Jakarta misalnya. Jadi kalau mereka sedang di Jakarta, di Kairo, ibu kota Mesir, di Fustat itu, karena Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu dulu ngajar risalah, nantinya ngajar risalah Qusairiyah di Masjid Amr bin As. Sebelum itu, beliau ngajar di Masjid Mesir itu. Nah, ketemu sering berdebat. Padahal belum pernah ketemu dengan Al-Mursi Abul Abbas. Berdebat nih satu ketiga karena tajamnya saling memaki. Laqad qultu alaihi qaulan azima. Jadi karena berdebat muridnya dengan beliau, ini tidak diceritakan dalam sejarah. Saya hanya membayangkan dengan imajinasi saya ketika berdebat panas-panas, mungkin keluar kata-kata. Apa kamu muridnya orang itu? Bodoh dia. Nggak ngerti fikih, nggak ngerti Quran. Ini ilmu agama yang benar. Emosi. Tapi orang kalau punya kebaikan, setelah emosi itu langsung ingat biasa sama Allah itu. Enggak terus-terusan jadi. Begitu dia mengatakan perkataan yang sangat keras, laqad qultu alaihim qaulan azima. Perkataan yang enggak pantas untuk saya ucapkan. Selesai itu kan beliau pulang ke rumahnya. Begitu sampai rumah kan adem tuh. Begitu sampai rumah kepikir, ya Allah, tadi saya berdebat kok begitu. Tsumma raja'tu ila nafsi. Ini paling penting. Tsumma raja'tu ila nafsi. Saya kembali ke nurani saya. Nih, sekarang nih orang kurang kembali ke nurani. Gampang memaki orang lain tanpa berkaca, jangan-jangan orang itu masih lebih baik dari yang memaki. Kita sering bilang, wah orang itu kupingnya tipis, disindir sedikit, emosi, marah. Kalau kita jadi orang itu, jangan-jangan kita tidak lebih sabar dari dia. Kita ini kadang-kadang mudah sekali mencerca, memaki, dan isti'la, merasa tinggi. Ibnu Athaillah itu, tsumma raja'tu ila nafsi. Saya kembali merenung ke dalam hati saya. Apa pantas saya membenci Al-Mursi Abul Abbas, la li syai'in sami'tuhu anhu. Saya membenci itu padahal saya belum pernah dengar, ya, mendengar kata-kata Al-Mursi Abul Abbas secara langsung. Ini kan kata muridnya. Apa betul gurunya ngomong kayak gitu? Kan saya belum pernah berhadapan langsung. Cuma dengar dari muridnya, walali syai'in sahha naqluhu anhu. Saya juga nggak tahu apa perkataan Al-Mursi Abul Abbas itu sudah disampaikan kepada saya dengan penuh amanah, jujur, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kita ini kan kalau omongan pinter nambahin, kalau dititipin omongan ditambah-tambah. Kalau dititipin duit, dikurang-kurang. Itu kebiasaan kita. Dititipin 100.000, kepengen orang itu ingetnya 90.000. 10.000-nya lumayan buat beli kerupuk. Tapi kalau dititipin omongan, itu biasanya diapakan itu? Ditambah-tambah. Kata Ibnu Athaillah, ya, ini luar biasa ini. Jangan-jangan nggak seperti itu. Kan saya marah-marah itu lali syai'in bukan karena sesuatu sami'tuhu anhu yang saya dengar langsung. Walali syai'in sahha naqluhu. Kayak kita ini kalau baca WhatsApp kan langsung percaya sekarang. Asal yang ngirim itu satu kelompok, satu golongan, satu kecenderungan, ya, satu partai, satu pilihan, itu langsung percaya. Kalau orang yang berbeda pilihan, walaupun benar, itu tidak dipercaya. Kata Ibnu Athaillah ini penyakit.
La li syai'in sahha anhu naqluhu. Belum tentu dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Saya tidak langsung datang berhadapan dengan Imam Mursi Abul Abbas. Ini penting. Ya, kenapa saya tidak langsung bertemu saja dengan beliau? Kenapa saya harus percaya dengan omongan orang? Kan saya belum melihat orangnya. Saya juga nggak tahu kan, ucapan beliau itu apa dipotong-potong, apa di framing, apa memang begitu ngomongnya. Ngomongnya itu dalam konteks apa? Kalau belajar balaghah itu kan ada siyaqul kalam. Kalau kita belajar usul fikih lafdun mustarok, itu kan bisa ditarjih kalau ada qarinahnya. Kita belajar ada majas, ada hakiki. Kapan makna itu yusoru ilal maknal hakiki. Kapan makna itu yusoru ilal maknal majazi. Itu kan harus ada qarinahnya. Tidak bisa orang mengatakan sesuatu, dia berniat majas, saya mengartikannya sebagai hakikat. Dan tidak boleh orang itu mengatakan sesuatu yang dia niati sebagai majas, tetapi saya tafsirkan sebagai apa ini? Hakikat. Oleh karena itu kata dia, apa salahnya saya datang bertemu langsung dengan Abul Abbas Al-Mursi. Nah, ini yang akan kita sampaikan pada pengajian selanjutnya. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa menambah di minggu yang akan datang. Mohon saya diingatkan sama Darul Rahman Media dan santri-santri yang ikut ngaji langsung di ruangan ini, bahwa pengajian ini sampai ketiga Ibnu Athaillah bercerita, ya, kenapa tsumma raja'tu ila nafsi. Kenapa saya nggak langsung bertemu dan berhadapan? Nanti akan kita ceritakan, begitu berhadapan dengan Al-Mursi Abul Abbas, maka berubahlah semua yang dibayangkan Ibnu Athaillah, dan kemudian nanti beliau menjadi murid Al-Mursi Abul Abbas ini, menjadi penerusnya, menjadi murid yang sangat setia, menjadi murid yang luar biasa. Padahal di sana murid-muridnya juga banyak. Imam Abul Abbas Al-Mursi punya murid Imam Busiri itu, tetapi nanti yang membawa ajaran tarekat Sadziliyah ini, ya, dari atas sampai ke kita itu diantaranya lewat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka kalau mau lihat akhlak, sulukiyat, perilaku yang diajarkan oleh tarekat Sadziliyah, bukan saja wiridnya. Kita kan kadang-kadang lihat wiridnya, tapi perilakunya nggak dipelajari. Nah, sulukiyatnya itu bisa kita lihat pada hikamnya nanti. Jadi minggu depan saya akan menyampaikan, ya, bagaimana saat beliau bertemu dengan Al-Mursi Abul Abbas yang merubah jalan hidup beliau, kemudian beliau mengambil tarekat Sadziliyah dan juga mengambil jalan hidup para sufi, sambil kita nanti masuk ke hikamnya. Untuk teman-teman dan para pemirsa, saya sudah sampai pada beberapa bagian di kitab hikam, dan itu ada rekaman videonya di Facebook Pesantren Darul Rahman dan di Facebook Darul Rahman Dokumentasi. Itu bisa dilihat beberapa pengajian saya berkaitan dengan hikam yang sudah berjalan dari tahun 2017. Tetapi ini karena sudah lama berhenti, insya Allah ke depan, ya, minggu depan kita selesaikan kisahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian kita juga masuk dari hikmah pertama, hikmah kedua, hikmah ketiga. Saya ulangi lagi penjelasannya. Bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian yang mau membeli kitab hikam, itu sudah ada edisi terjemahan bahasa Indonesianya. Penjelasannya dari bahasa Indonesia ada, terjemahan bahasa Arabnya juga, penjelasan dalam bahasa Arabnya juga banyak. Tetapi yang saya baca minggu yang akan datang, saya hanya memegang kitab Syarah Hikam yang ditulis oleh guru saya, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu juga dijual di Indonesia. Itu ada yang 5 jilid, cetakan yang lama, ada yang 6 jilid. Besok saya akan pegang kitab itu, membaca hikamnya. Sarahnya pun tidak keluar dari sarah yang beliau tulis, sambil saya membaca, ya, misalnya kitab Iqadil Himam, ya, membaca beberapa syarah hikam, tetapi yang saya jadikan sumber rujukan adalah syarah hikam yang besar, yang lengkap, ditulis oleh Profesor Sufi Agung yang mati syahid di Damaskus kemarin. Itu adalah Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih
kepada Darul Rahman Media yang memfasilitasi acara ini. Saya berterima kasih kepada Ustadz Irfan PM, Ketua Angkatan Muda Iqdar yang senantiasa istiqomah mengadakan pengajian hikam bersama saya di masjid. Kemudian hadirin, saya mau memperkenalkan lukisan indah di belakang saya ini. Saya dikasih hadiah oleh sahabat saya, murid saya, Abdul Ghani yang ada di Salatiga. Ya, ini beliau angkatan 19 di Darul Rahman, punya kemampuan untuk melukis. Lukisannya ini sangat bagus. Dulu didedikasikan, ini mau ditukar dengan sapi, ya, nanti berkorban pahalanya untuk para muassis Nahdlatul Ulama. Beliau melukis beberapa lukisan, ternyata yang satu ini dihadiahkan kepada saya. Saya tentu tidak mungkin membayar lukisan ini karena sangat mahal, dihargai sama dengan seekor sapi, tapi beliau kasih ke saya, maka mudah-mudahan jadi amal jariah beliau juga, kita pakai sebagai background pengajian setiap Jumat malam Sabtu. Ini saya bercerita itu karena perintah Quran, fabi ni'mati rabbika fahadis. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan duduk kita baik di depan saya, teman-teman yang hadir di ruangan ini, atau para pemirsa di rumah melalui channel YouTube Darul Rahman Media dan Facebook Pesantren Darul Rahman, semuanya dicatat oleh Allah sebagai wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan keinginan kita mensyiarkan ajaran agama Islam, warisan dari para ulama, dari para salafun soleh, Allah juga catat sebagai wasilah yang yahfaduna min kulli makruh. Allah jaga kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allah jaga kita dari virus corona, Allah jaga kita dari semua penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah di jalan ilmu, untuk istiqomah menjadi warathatul anbiya, mengabdikan diri dan mewakafkan diri kita untuk syiarnya ilmu-ilmu warisan para ulama yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.